Jadi kita bakalan memaksimisasi ini 400x1 tambah 300x2 dengan kendalanya itu 2x1 ditambah 3x2 kecil sama dengan 60, 2x2 kecil sama dengan 30, 2x1 plus 2x2 plus x2 kecil sama dengan 40, dan x1 x2 besar sama dengan 0. Pertama kita ubah dulu ke bentuk kanonik. Caranya itu kita fokus dulu ke fungsi kendala, karena dia ini kecil sama dengan, dan kita mau bikin dia sama dengan. Jadi karena dia kecil sama dengan itu jatuhnya dia kayak kurang sesuatu biar dia menjadi sama kan. Jadi kita tambahkan suatu variabel slack, kita variabel bantuan ini. Slack itu artinya kurang kan, jadi variabel kurang biar dia jadi cukup, variabel yang kita kurang gitu kita butuhkan biar dia jadi cukup. Nah, tambahlah si tiap kendala ini dengan S1, S2, S3 biar dia jadi sama dengan. Jangan sama ya, jangan S1, 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 jangan. Dia beda kan. Lalu di bentuk kanoniknya ini, si fungsi tujuan kita yang ini kita pindahkan ke ruas kiri biar dia sama dengan 0, dan kita tambahkan si S1, S2, S3 tadi, tapi kita nggak boleh ngubah nilai, jadi otomatis koefisien dari S1, S2, S3 itu adalah 0 ya, dan sama dengan 0. Pindahkan ini ke bentuk kanonik. Caranya itu ya udah bikin aja semua variabelnya dan kita masukin semua nilai yang ada di sini koefisiennya gitu, jadi kayak dikali 1 kali Z1 Z, 1 kali Z min 400 kali X1 min 400 X1, dan seterusnya. Sama juga untuk untuk kendalanya ini juga sama, masukin ke sini. Caranya itu ya udah 2x1 plus 3x2 plus s1, berarti 2x1 3x2 dan 1s1, dan caranya sama untuk yang lainnya. Lanjut, untuk kita menentukan isi ini, sebenarnya ini awalnya itu belum ada ya, jadi kita masukkan dulu isi tabel ini, dan kita untuk mengisi ini tuh kita lihat sepanjang kolom ini mana yang cuman ada satu nilai dan nilainya itu 1, selainnya itu 0. Ada di S1, S2 dan S3. Makanya di sini isinya S1, S2 dan S3. Dan Z itu bukan variabel basis. Lanjut, kita menentukan kolom pivot dan baris pivot. Kolom pivot itu bakalan menjadi entering variable, dan baris pivot itu bakalan menjadi leaving variable. Cara menentukannya itu, kolom pivot kita tentukan di sepanjang baris Z ini yang paling atas, mana yang nilainya negatif terbesar pada baris Z, berarti min 400. Negatif terbesar atau otomatis nilai yang paling kecil ya. Dan untuk leaving variable kita melihat dari indeks, dan indeks itu rumusnya adalah RHS atau nilai ruas kanan dibagi dengan si kolom pivot kita. Tapi kalau di kolom pivot kita itu adanya negatif, ya nggak usah kita bagi karena sudah melanggar syarat. Kita ngambilnya itu kan positif terkecil, jadi kalau dibagi negatif hasilnya negatif kan. Jadi ini 60 dibagi 2, 30 dibagi 0, 40 dibagi 20, dan yang paling kecil itu hasilnya 20, dan ini bakalan jadi leaving variable kita. Ini kolom pivotnya, ini baris pivotnya, dan titik temunya ini menjadi angka pivot. Dan angka pivotnya ini yang bakal kita bikin jadi 1, lalu kita lakukan OBE. Lanjut, ini kita bakalan jadi 1, jadikan 1, jadi ini kita kali setengah di sini, hasilnya menjadi 1 ya. Ini tabel sebelum, ini tabel setelah dilakukan OBE. Jadi kita misalkan baris pertama, kedua, ketiga, keempat itu jadi B0, B1, B2, B3. Dan kita mau B3 kita yang baru kita anggap B3 aksen, itu angka pivotnya kita mau jadikan 1. Jadi sepanjang baris ini kita kalikan setengah. Jadi 0 kali setengah, 2 kali setengah, 1 kali setengah, 0 kali setengah, 0 kali setengah, 1 kali setengah, 40 kali setengah. Jadinya 40 kali setengah kan, jadinya 20. Lanjut, karena di sini udah angka pivot kolom pivot yang ini 0, ya udah nggak usah diapa-apain. Jadi B2 aksen sama dengan B2. Jadi yang ini kita salin aja ke sini. Lanjut, yang ini kan B ini nilainya 2. Kita mau bikin dia jadi 0 karena biar sepanjang kolom pivot ini semuanya itu 0 kecuali si angka pivotnya kan. Nah, nanti berarti si dia ini 2, berarti kita kurang 2. Sedangkan
kita ini punyanya 1 kan di sini. Ini kan titik acuan kita mau bikin dia jadi 0, otomatis kan 2 dikurang 2, sedangkan kini punyanya 1 B3 kita, jadinya B3 ini kita kali 2, makanya B1 dikurang 2 B3 aksen, jadi 2 dikurang 2 dikali 1 jadinya 0. Ini juga B0 kita itu min 400 mau kita jadikan 0, otomatis kan ini min 400 tambah 400, jadi otomatis min 400 B0 itu min 400 ditambah 400 B1, 400 kali 1, 400 B3 aksen, jadi 400 kali 1 jadinya 0. Lanjut, hal yang sama kita lakukan sepanjang sini, di sini, dan di sini, dan di sini, dan di sini. Setelah kita lakukan semuanya OBE nya itu, kita dapat di sini. Dan ingat, tadi kan ini jadi living variable nih X1, dan ini jadi entering variable nih X1 nya. S3 ini jadi living variable, ini entering variable, ini living variable. Otomatis si S3 ini pergi digantikan dengan X1, makanya di sini jadinya X1. Dan kalau kalian pusing lihat di sini X1 kan kita bikin selainnya itu jadi 0, makanya X1 ini 0 semua di sini X1, dan X1 ini kita masukkan dari yang ini kan jadinya entering yang kita masukkan, ini jadi living yang kita buang, jadi ini pindah ke sini, makanya di sini jadi X1. Lakukan hal yang sama, lihat living entering variable itu yang negatif terbesar atau nilai paling kecil di baris Z, sepanjang baris ini mana yang paling kecil, dan ternyata X2 min 100. Kita cari lagi living variabelnya, caranya sama, indeks itu RHS dibagi dengan si kolom pivot atau si kolom entering variabelnya sepanjang ini, jadi 20/2, 30/2, 20/setengah, yang paling kecil itu si 10. Jadi ini kan kita anggap aja yang tabel baru, kita misalkan lagi ini jadi B0, B1, B2, B3, kita OBE kan lagi, jadi sepanjang ini si S1 ini pergi, kita gantikan dengan X2, jadi di sini S1 nya pergi digantikan dengan X2. Nah lanjut, kan kita mau si ini jadi 1 dan selainnya itu 0, otomatis si ini kita kali setengah, makanya B1 aksen itu sama dengan setengah B1, jadi B1 aksen ini kan 1, B1 aksen ini 1 kita dapatkan dari setengah dikali B1, makanya di sini jadinya kayak gini. Dan ini jadi kolom kunci kita, kolom utama kita bakalan OBE kan B0, B1, B0, B1, B2, B3 dengan patokan kita tuh si B1. Ya udah kita lakukan aja OBE sehingga kita dapat nanti hasilnya ini. Karena kita udah belajar OBE ya di ALE, jadi semoga paham. Kita dapatkan ini. Pokoknya ini jadi kolom kunci kita, ini kolom patokan kita. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat contoh 1 ya. Ini udah jadi 1 kan. Kita di sini punyanya misalnya mau cari si B2 deh. B2 aksen itu B2 dikurang 2 B1 aksen. Kenapa? Karena kan kita maunya ini bikin jadi 0. Ini udah jadi 1 dan ini masih 2, jadi otomatis 2 dikurang 1 kali 2. Makanya di sininya rumusnya itu B2A dikurang 2 B1 aksen. Ya OBE lah. Lalu lihat hasil OBE terakhir kita itu di iterasi 2, apakah ia optimal? Kita cek syarat optimal kasus maksimisasi di simplex itu sepanjang baris Z ini nggak ada lagi yang negatif, dan ternyata di sini sudah nggak ada lagi yang negatif atau positif semua atau besar sama dengan 0, nggak ada lagi yang negatif. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau tabel sini udah optimal. Lihat yang tadi belum optimal karena di sini masih ada min 100, di sini masih ada min 400, min 300 gitu ya. Makanya yang lain ini belum optimal, optimalnya di sini. Dan kita bisa tarik kesimpulan kalau Z itu nilainya 9000, X1 10, S2 10, X1
15. Dan yang nggak muncul itu si S2, S3, berarti otomatis kita bisa simpulkan X1 itu 15, X1 kita 15, X2 kita 10, X2 kita ini 10, dan Z kita itu 9.000, Z kita itu 9.000. Ini dapatnya dari hasil OBE. Jadi selanjutnya kita bisa tarik kesimpulan juga kalau S2 kita itu masih ada 10, otomatis sumber daya 1 dan 3 itu habis terpakai karena nggak muncul di variabel basis, otomatis dia itu nilainya 0 kan, jadi dia habis terpakai. Sedangkan S2 itu muncul di variabel basis dan nilainya itu 10, jadi sumber daya 2 sisa 10 unit.